Baik, selamat pagi semuanya. Sudah mulai ada beberapa peserta yang sudah masuk. Kita tunggu sebentar lagi ya, kurang lebih 5 menit lagi untuk kita segera mulai sesi webinar kita di pagi hari. Mohon ditunggu sebentar ya. Oke, baik. Waktu juga sudah menunjukkan pukul 8:15. Jadi saya pikir kita bisa memulai sesi pada hari ini ya. Saya lihat sudah ada beberapa peserta ya yang sudah masuk. Mungkin nanti seiring waktu akan ada yang join lagi ya, seperti itu. Jadi kita akan buka terlebih dahulu. Saya akan buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh peserta. Terima kasih ya yang sudah telah hadir di pagi hari ini. Di waktu yang kurang lebih lumayan ya, ini sudah pengunjung akhir waktu akhir tahun, dan pasti ada beberapa di sini yang juga sudah ini ya liburan ya jadinya seperti itu, tapi masih mau join dengan ikut serta dalam acara webinar kita di pagi hari ini. Gitu ya. Saya di sesi hari ini kita akan bagi menjadi dua section ya, yaitu yang pertama saya akan memaparkan materi kepada rekan-rekan. Di sini kita akan coba sharing ya, sekedar sharing apa itu yang disebut dengan suatu teknologi mixed reality gitu ya. Yang tentunya kita akan lihat bagaimana sih mixed reality ini uh, yang sudah dikembangkan ya, dan telah ada di Indonesia khususnya ya. Karena memang secara teknologi mixed reality ini sudah sangat populer di luar gitu ya. Di Indonesia juga sudah mulai ya, banyak sekali beberapa produk yang sudah mengembangkan dengan menggunakan mixed reality gitu ya. Bisa di pendidikan, kalau nanti teman-teman bisa lihat, di luar dari pendidikan juga ada banyak juga ya, di industri juga sudah mulai banyak sekali diterapkan. Cuman memang ada sedikit pergeseran gitu ya, dimulai dari tahun 2015 itu mulai masuk di Indonesia, lalu kemudian berkembang. Namun pasca COVID itu sudah mulai banyak ya yang diperkenalkan teknologi ini. Namun pasca COVID ini agak sedikit menurun. Mungkin memang ada pergantian shift ya, pergeseran di mana ada budaya yang tadinya suka mengeksplor masyarakat tentunya. Sekarang budayanya agak bergeser karena ada AI gitu ya, ChatGPT dan yang lain. Saya tidak bilang AI itu jelek ya, karena saya sendiri di bidang ICT ya, jadi seperti itu. Cuman ada kecenderungan masyarakat Indonesia itu karena sudah ada tools ini jadinya abuse gitu ya. Abuse itu artinya adalah udah ada ini aja gampang. Jadi tidak mau lagi untuk mengekspor kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi gitu. Oke, nah itu sedikit singkat pengantar dari saya. Saya akan share screen ya kepada rekan-rekan untuk supaya waktu kita tidak berbelit-belit. Ntar saya share screen terlebih dahulu.
Oke, harusnya sudah terlihat ya. Harusnya sudah terlihat. Saya akan full screen-kan dulu. Oke. Nah, judul kita di webinar kita di pagi hari ini adalah Introduction to Mixed Reality Creative Technology. Gitu ya. Jadi bisa dilihat bahwa memang saya akan di sini memaparkan teknologi-teknologi dasar dari mixed reality. Jadi kenapa harus di bedakan antara tiap teknologi yang ada di mixed reality ini? Karena gini, rata-rata orang-orang masih sangat confused di Indonesia khususnya apa yang disebut dengan teknologi AR, apa yang di teknologi VR, apa yang disebut dengan teknologi mixed reality. Masih sangat confused. Yang mereka lihat itu adalah barangnya gitu kan. Oh, kalau misalnya ini barangnya pakai headset, this is mixed reality. Oh, ini kalau barangnya kita pakai handphone terus ada menampilkan objek tiga dimensi, ini mixed reality. Ini teknologi imersif gitu. Sampai ada yang tidak bisa membedakan antara apa itu AR, VR, mixed reality sama immersive technologies. Nah, yang disangka bahwa immersive technology itu adalah segalanya, semuanya, atau salah satu dari teknologi itu. Nah, ini harus kita coba build awareness-nya bahwa ketika kita menyebutkan mixed reality berarti di dalam teknologi yang kita buat ini yang kita buat kita kembangkan itu harus memenuhi beberapa unsur di dalamnya baru bisa disebutkan bahwa itu adalah mixed reality gitu ya. Nah, begitupun juga nanti ada beberapa teknologi yang rekan-rekan akan lihat pada pertemuan hari ini, ada AR, ada VR gitu ya. Itu nanti bisa lihat mana sih yang sebenarnya teknologi yang baik di sini. Nah, untuk hari ini, sesi hari ini kita akan berjalan sebenarnya waktunya tergantung daripada diskusi yang kita laksanakan, gitu ya. Jadi kita mulai benar dari pukul jam 8 pagi sampai selesai. Nah, kenapa saya bilang selesai? Karena kemungkinan pemaparan materi saya hanya kurang lebih 30 menit. Tapi saya berharap nanti akan ada diskusi ya di antara rekan-rekan di sini yang telah join. Gitu ya. Oke. Nah, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Budi Arif Fitama, gitu ya. Tadi sudah di depan, saya sudah sempat share di awal cover. Saya merupakan dosen prodi tetap teknik informatika Universitas Teknologi dari semenjak 2014 hingga saat ini. Jadi kurang lebih saya sudah kurang lebih 10 tahunan di teknologi gitu ya. Walaupun sebelumnya saya sudah juga menjadi pengajar dan dosen di beberapa kampus yang lainnya gitu ya. Jadi kalau secara total experience saya lebih dari 15 tahun sudah menjadi dosen gitu kan ya. Nah, berikutnya saya juga menjadi seorang editor in-chief dipercaya di Prodi Teknik Informatika untuk mengolah jurnal, ya jurnal JISA, Jurnal Informatika dan Sains. Saya head-nya, di mana jurnal di sini sudah terindeks DOAJ dan Sinta 4. Jadi buat rekan-rekan di sini mungkin memang tertarik untuk mempublish karyanya, gitu kan ya, atau mahasiswa di sini ada yang tertarik di bidang TI atau SI gitu kan, silakan bisa dilaksanakan, bisa dicoba dicari gitu kan apa nama jurnal. Dan saya juga menjadi salah satu konsultan peneliti di PTN Bismarck ya. Nah, jadi memang secara fokus saya memang lebih difokuskan ke riset ya. Nah, jadi kan kalau di dosen itu ada 3 jenis pekerjaan, ada pengajaran, periset, dan ada pengabdian masyarakat. Nah, saya ada di dalam lebih banyak condong ke risetnya. Gitu ya. Nah, riset area saya berdasarkan hal ini, teman-teman bisa lihat saya bawakan di beberapa kesempatan acara, webinar, ataupun yang secara tatap muka gitu kan, memang topik-topik seperti inilah yang saya bawakan. Karena memang sesuai dengan riset area yang saya bawakan. Nah, ini saya sertakan juga ini ya, IG saya, beserta juga email, jika buat rekan-rekan di sini memang ada yang mau menghubungi saya. Ya. Oke, nah apa yang menjadi agenda kita di pagi hari ini? Agenda kita adalah saya tadi sudah sedikit memperkenalkan tentang introduction daripada mixed reality itu sendiri, itu sedikit. Lalu yang kedua adalah kita akan lihat tentang teknologi virtual reality, gitu ya. Dan yang ketiga kita akan lihat teknologi augmented reality, and last kita akan melihat apa sih mixed reality itu seperti apa itu. Nah, jelas ya bahwa ternyata
ketiga teknologi ini adalah teknologi yang berbeda sebenarnya, gitu ya. Cuman memang ada sisi penggabungan daripada teknologi tersebut kalau kita berbicara mixed reality. Nah, cuman kita harus jelas nih bahwa ketika kita membicarakan satu teknologi ini, kita harus jelas menempatkan bahwa ini teknologi yang disebut dengan VR. Ini yang disebut dengan teknologi AR. Itu pun juga kalau kita bicara mixed reality, ini teknologi tentang mixed reality. Jadi, saya banyak sekali melihat beberapa riset atau paper yang menyatakan itu mixed reality, tapi ternyata bukan mixed reality yang dibahas, hanya augmented reality aja. Sehingga kan tidak match dengan judul yang kita sampaikan. Nah, itu maksud saya seperti itu. Jadi jangan sampai kita salah kaprah karena kita mau ngejar sesuatu yang keren gitu kan ya, tapi kita salah kaprah untuk menentukan jenis teknologi yang kita pakai. Nah, itu sangat-sangat berbahaya buat kita nantinya. Oke, nah seperti yang tadi saya sampaikan bahwa teknologi dalam mixed reality itu sebenarnya seperti ini ya. Jadi ini sebenarnya saya buat seperti ini supaya terlihat bahwa ini loh perkembangannya seperti ini. Jadi nggak serta-merta tiba-tiba ada VR, ada AR, ada mixed reality kayak gitu nggak. Jadi semuanya tuh pasti ada step by stepnya gitu. Jadi sebenarnya teknologi ini di dalam teknologi mixed reality atau dunia immersive technology ini sebenarnya dimulai dari VR sebenarnya. Nah, VR ini sudah ada dikembangkan dari sejak tahun 1980-an sebenarnya, gitu ya. Jadi ini bukan suatu teknologi yang yang baru sebenarnya, tapi memang butuh waktu untuk membangunnya, gitu ya. Nah, teknologi dalam dunia imersif ya kita sebutannya imersif ya. Kalau dunia dari dunia ini ya, dunia mainan VR, AR, mixed itu adalah imersif teknologi salah satunya. Itu dimulai dari VR sebenarnya ya, pada tahun 80-an. And then kemudian ada beberapa riset dikembangkan di situ yang pada akhirnya menemukan teknologi AR. AR ini bisa didapatkan hasil daripada penelitian daripada VR. Ya, jadi dilihat possibilities bahwa oke, VR punya keterbatasan di sini. So, ada nggak sih hal teknologi yang kita bisa coba kembangkan berdasarkan VR gitu kan? Oh, ternyata ada. Akhirnya muncullah AR ya, kayak gitu ya. And then abis itu AR dikembangkan sehingga pada akhirnya ternyata mulailah masuk ke dalam teknologi penemuan daripada mixed reality. Gitu ya. Jadi ada arahnya. Jadi nggak serta-merta bahwa oke, ini teknologi VR, ini teknologi AR, terus ada mixed reality. Mana yang lebih duluan? Nah, tapi kalau dilihat daripada gambar seperti ini, jadi terlihat bahwa oh, ternyata yang mulai terlebih dahulu itu adalah VR, and then AR, and then mixed reality. Gitu ya. Nah, kita akan lihat, kita bahas satu persatu perbedaannya seperti apa dan bagaimana pola perkembangannya. Nah, untuk yang pertama kita akan lihat tentang dari sisi VR ya. Oke, jadi teknologi VR ini saya rasa teman-teman sudah mulai lihat ya. Jadi di beberapa mall itu atau di mana sih ya, yang di tempat permainan ya, arcade ya, di beberapa mall itu sudah menyertakan teknologi VR ya. Jadi teknologi VR ini kalau misalnya saya sedikit build awareness teman-teman ini, jadi ini adalah suatu teknologi yang dimana kita human yang kita biasa berinteraksi secara realita di dalam dunia kita, itu kita mencoba masuk ke dalam dunia virtual. Dunia virtual itu ada seperti apa? Ibaratnya kayak misalnya kita ada game gitu kan ya, kita masuk ke dalam game tersebut seolah-olah masuk ke dalam game tersebut dengan beberapa bantuan daripada alat-alat yang mengakomodir hal itu. Kayak seperti apa? Ya kalau bisa digambar ini teman-teman bisa lihat ya, ini ada perangkat VR yang ada headsetnya, lalu kemudian ada gear untuk joysticknya, and then ada PC-nya. Nah, seolah-olah ketika kita masuk ke dalam layar yang dalam headset itu, kita masuk ke dalam dunia itu dan kita bisa berinteraksi langsung di dalam dunia virtual tersebut. Nah, apa yang kita bisa lakukan tergantung dari aplikasi yang kita masukkan. Kalau itu aplikasinya adalah entertainment, ya berarti otomatis kita akan masuk terjun ke dalam aplikasi entertainment itu dan kita bisa berinteraksi sesuai dengan game yang ada di situ. Aplikasi edukasi itu bisa juga di dalam situ. Nah, itu tergantung daripada pengembang daripada aplikasi VR. Tapi intinya seperti itu. Jadi seolah-olah kita masuk ke dalam dunia virtualnya. Nah, itu VR. Nah, ini ada definisinya. Jadi, virtual reality adalah sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer. Sehingga pengguna merasa berada di dalam lingkungan tersebut. Jadi, jelas ya bahwa kita coba masuk ke dalam dunia tersebut.
Misalnya seperti ini gitu kan ya, ini ada di gambarnya ada seseorang yang pakai headset VR ya, merek HTC, and then dia coba seolah-olah masuk ke dalam server gitu kan ya, atau data center gitu kan ya. Itu kan keren ya. Jadi dia bisa mempelajari hal yang ada di situ. Oke, next. Nah ini seperti yang saya bilang bahwa perkembangannya seperti ini ya, jadi VR. Jadi seperti yang saya sudah bilang bahwa ternyata bukan 80 ya, saya salah, dari 68 sebenarnya. Jadi perkembangan VR ini sudah dari tahun lama seperti itu sampai saat ini, gitu ya. Dan sampai saat ini pun terus berkembang. Nah, kenapa dari tahun 70-an atau 60-an itu tidak sampai sepopuler itu? Karena ternyata teknologi ini mengalami kendala. Gitu kan. Ibaratnya seperti ini, kalau kita lihat, kita ambil garis tengahnya, antara 1968 sampai 2010 gitu ya ibaratnya, itu merupakan masa-masa pengembangan dari sisi hardware-nya. Hardware itu apa? Dari sisi headset-nya gitu ya, headset-nya, dari sisi gears-nya, motion-nya. Nah, itu dilakukan dari sisi pengembangan hardware-nya dari awal yang untuk menunjang dengan VR. Sehingga apa yang terjadi? Karena pada waktu itu teknologi untuk untuk supaya kita bisa merasa nyaman di dalam dunia virtual itu belum ada. Ibaratnya apa? Dulu untuk software grafis dan lain-lainnya itu sangat buruk sekali. Makanya VR ini pada tahun-tahun yang lama ini tidak sukses, gitu ya. Contohnya dengan hadirnya Nintendo Virtual Boy pada waktu itu, Nintendo pertama kali menampilkan produk komersilnya, gitu ya, yang memang mencoba untuk menggunakan teknologi VR, tapi ternyata tidak berhasil. Karena apa? Karena desain teknologi grafisnya tidaklah sekeren saat ini gitu ya, yang HD dan serba high definition gitu kan, itu tidak seperti itu. Sehingga yang ada adalah teknologi bit yang 8 bit dan lain-lain seperti itu, sehingga itu kan membuat mata kita yang memakai teknologi tersebut tidak nyaman. Nah, makanya pada masa-masa awal ini tidaklah populer. Namun apa yang terjadi? Mulai dari tahun 2010 di mana performa daripada hardware semakin meningkat, lalu software grafisnya semakin keren gitu kan ya, sehingga benar-benar membuat seolah-olah dunia virtual itu seolah-olah sama seperti dunia real kita. Nah, mulai dari sisi itu, dari tingkat grafisnya sudah membaik, mulai dari tahun 2010 sampai sekarang, beberapa aplikasi-aplikasi VR itu mulai dikembangkan. Nah, ya sehingga banyak sekali mulai populer di situ, dan banyak sekali sekarang di Indonesia mungkin di mall ataupun di pendidikan telah juga menerapkan dari sisi VR itu sendiri. Gitu ya. Nah, itu sisi perkembangan daripada VR. Jadi nggak serta-merta tiba-tiba VR ada. Gitu ya. Nggak. Ini melalui proses yang panjang seperti ini sampai hingga menghasilkan produk yang ada saat ini. Itu ada banyak merek ya. Nanti teman-teman bisa cari sendiri. Ini yang banyak paling terkenal ya, gitu ya, seperti itu dan biasa. Nah, nanti untuk dari sisi teknologinya sendiri nanti akan ada ini pemikiran apakah harus mahal? Enggak. Ini contohnya pakai Google Cardboard aja bisa. Cuman perbedaannya adalah tidak se-immersif kalau teman-teman pakai gadget yang yang high ini ya, high technologies ya, kayak misalnya Samsung Gear, Oculus, HTC itu teknologi yang tinggi dan mahal gitu ya, seperti itu. Cuman kalau secara mencoba tingkat entry ini sudah cukup oke. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang bahwa di dalam teknologi VR itu dia harus wajib pakai head mounted device. Head mounted itu adalah device yang ada di kepala kita dan yang harus kita miliki, karena kalau nggak miliki itu kita nggak ada, bukan VR berarti. Gitu ya, karena konsep dari VR kembali lagi bahwa kita ingin masuk ke dalam dunia virtualnya. Gitu. Kita bukanlah menggunakan teknologi tersebut di laptop dan lain-lain, tapi kita masuk ke dalam solar, sehingga kita butuh yang namanya head mounted devices. Nah, di dalam head mounted devices ini ada layar, lalu ada stereo juga. Stereo display ini adalah displaynya ya, dibagi menjadi 2 layar, seolah-olah kita masuk. Itu menciptakan ilusi optik.
Kemudian motion tracker ya. Jadi motion tracker ini VR pakai joystick biasanya atau enggak joystick biasanya pakai yang apa wireless juga bisa ya. Katanya sekarang sudah bisa pakai motion tracking. Di beberapa mall juga teman-teman sudah pernah lihat ya jatuhnya ada yang dia pegang pakai apa joystick, pakai gear atau enggak yang pakai motion juga bisa. Tapi seolah-olah dia bisa bergerak di situ. Ya. Nah, ini perangkatnya ada glove, ada headset, sama ada walker. Ya, gitu. Memang secara perangkat dari ketiga teknologi ini yang paling mahal memang VR, ya. Sampai saat ini seperti itu. Untuk AR, VR sama mixed reality mirip ya, gitu ya. Tapi untuk AR cenderung tidak terlalu mahal, sehingga makanya di beberapa riset di Indonesia banyak sekali yang mengambil tema AR selain VR. Gitu ya. Kalaupun yang ngembangin VR di Indonesia, mereka biasanya pakai VR yang eh, tidak terlalu apa ya menggunakan perangkat yang banyak. Jadi mereka hanya menggunakan headsetnya aja untuk yang head mount devices-nya aja. Nah ini contoh daripada VR games ya. Ini contoh lama sebenarnya, tapi saya pikir rekan-rekan juga sudah paham ya seperti ini. Jadi ini yang bisa dilakukan dengan VR. Jadi kita seolah-olah masuk ke dalam dunia gamenya gitu kan ya. Dan berasa banget gitu ya, berasa bahwa kita masuk ke dalamnya. Nah itu digunakan di dalam dunia olahraga juga, di sports ya. Rekan-rekan juga bisa lihat ya. Sini seolah-olah dia pakai perangkat VR dan seolah-olah dia lagi naik sepeda ya, sepeda jadi bisa keliling sekelilingnya gitu. Nah untuk VR yang saat ini sampai saat ini masih banyak riset ya di dunia VR ini di anatomi tubuh ya khususnya untuk di pendidikan sama di ini kesehatan, karena di bidang kesehatan dan pendidikan ini sangat menarik sekali karena jatuhnya kita bisa memberikan pembelajaran secara lebih imersif gitu ya kepada mungkin calon dokter atau yang saat ini sedang studi kesehatan itu apa sudah dapat simulasinya terlebih dahulu sebelum melakukan proses pembedahan yang realnya pada kadang itu kan ya. Itu sangat menarik sekali. Nah, ini head mounted devices yang populer ya kalau saya bilang seperti itu. Selain ini ada banyak Pak, ada banyak banget ya. Silakan aja. Ini variannya ada banyak mulai yang dari brandnya terkenal sampai yang brandnya KW-KW ya itu ada banyak banget. Ya. Tapi kalau misalnya kalian nggak agak sedikit susah untuk investasi membeli barang ini ya otomatis belilah yang cangkangnya aja lalu nanti dipakai smartphone kita untuk mencobanya. Itu bisa juga. Oke, nah VR saat ini juga telah merambah ke berbagai platform ya, teman-teman. Pakai di YouTube juga ada. Ya, jadi kalau teman-teman coba cari keyword di YouTube adalah YouTube VR nanti akan muncul di situ. Lalu nanti akan ada video, tapi bentuknya video ya. Kita pakai headset VR-nya itu kita seolah-olah masuk ke dalam video tersebut gitu kan. Atau yang kedua di Indonesia khususnya sudah masuk ke ranahnya virtual tour ya 360 pakai VR. Itu juga dilakukan juga. Ini contohnya seperti ini ya, saya ngambil dari YouTube ya. Nah, itu pakai search-nya cuma VR YouTube aja. Nah, ini judul videonya adalah VR World Ocean Descent gitu kan ya. Nah, nanti seperti ini. Nah, kita tinggal pakai headsetnya kita yang di dalam 360 tersebut, dan then kita bisa melihat video tersebut secara imersif. Jadi seolah-olah kita benar masuk ke dalam lautan gitu, menjadi kru daripada ekspedisi laut ini, gitu kan ya. And then ini juga ada virtual reality 360 tour. Nah, ini kayak gini. Pakai ada beberapa pengembang ya yang melakukan ini. Contohnya Taman Mini Indonesia. Jadi dia mengambil virtual panorama 360 lalu dia menggunakan teknologi VR, nanti pakai headsetnya itu kita seolah-olah kita ada di dalam taman mininya tersebut. Nah, gitu ya. Jadi ini beberapa teknologi yang sudah dikembangkan di Indonesia khususnya untuk yang VR. Jadi VR ini sangat populer di beberapa hal seperti ini. Jadi kalau kita bicara gitu bahwa VR itu di Indonesia khususnya populer di mana sih Pak? Ada beberapa bidang. Yang pertama yang sangat populer itu ada di bidang pendidikan, edukasi. VR itu sangat sangat populer di bidang itu. Jadi buat teman-teman yang memang mau mengembangkan aplikasi ataupun riset ya entah itu S1, tesis dan lain-lain, itu silakan aja bisa dicoba untuk mengambil topik di dunia VR. Cuman permasalahannya adalah nanti bidangnya bidang apa. Gitu kan. Tadi di bidang pendidikan ada macam-macam seperti apa, di industri seperti apa. Kalau di industri di Indonesia khususnya untuk VR ini sangat populer di tema kayak pariwisata seperti itu. Gitu ya.
Kalau di industri sendiri secara langsung saya belum melihat yang banyak penerapannya ya, tapi lebih banyak ke sini. Oh, sama ketiga games ya. Games di Play Store itu ada banyak. Ada beberapa pengembang di Indonesia yang banyak. Jadi tiga besaran itu yang sangat populer di Indonesia. Jadi buat rekan-rekan yang memang mau coba kembangin aplikasi di bidang VR seperti itu, disitulah beberapa bidang yang mungkin bisa menarik untuk coba diulik gitu ya. Nah, ini beberapa software pengembang daripada VR. Yang paling populer adalah Unity, ada Google VR SDK, ada Panorama VR, dan Vuforia SDK. Oke, itu tadi teknologi daripada VR. Jadi jelas ya, saya sedikit ambil kesimpulan sedikit bahwa VR itu teknologinya adalah kita sebagai pengguna, kita mencoba masuk ke dalam dunia virtualnya. Jadi kita mencoba masuk ke dalam game. Gitu ya. Nah, untuk AR seperti apa? Nah, AR ini kebalikannya, gitu ya. Jadi AR ini kita mencoba supaya di dunia realita kita di sini, kita coba menghadirkan objek virtual, ya. Entah itu bisa berupa 3 dimensi, entah bisa berupa suara, entah bisa berupa gambar, itu seolah-olah ada di dalam realita kita. Nah, gitu ya. Jadi kita nggak mencoba masuk ke dalam dunia virtualnya, tapi kita dari dunia elemen-elemen di dunia virtual tersebut kita coba tarik dan kita hadirkan di sekeliling kita. Nah, itu yang disebut dengan AR. Ya. Nah, seperti apa bentuknya seperti ini. Nah, ini contoh penerapan daripada teknologi AR. Ibaratnya mungkin teman-teman pernah coba juga, pernah pasti tahu teknologi ini. Kayak misalnya kalau di dalam game yang paling populer itu untuk AR yang sempat masif itu adalah di Pokemon Go. Nah, Pokemon Go itu salah satu yang menggunakan teknologi AR. It is not VR, it is not mixed reality, it is AR, gitu ya. Dimana kita masuk ke satu tempat, lalu kita lihat ada lokasinya di mana, ada Pokemonnya di daerah situ, lalu kita scanning area tersebut, lalu Pokemonnya muncul, nah, gitu kan ya. Nah, itu menggunakan AR. Jadi elemen virtual itu seolah-olah masuk di dalam dunia realita kita. Nah, ini contoh kalau yang di slide saya ini adalah tentang ini informasi daripada landmarks atau toko-toko di dalam suatu tempat wisata. Nah, jadi tanpa kita tinggal mengarahkan smartphone kita, lalu kita lihat sekeliling kita, nanti dia akan mengarahkan beberapa toko-toko yang ada di dalam area situ, gitu ya. Jadi kita bisa connect ke situ. Jadi karakteristik daripada AR ini adalah dia mengkomunikasikan dua dunia nyata dan virtual secara bersama, menampilkan objek 3D di dunia nyata. Ini ya contohnya beberapa produk ya yang mungkin teman-teman juga sempat lihat. Waktu itu ada perusahaan besar furnitur dari Swedia gitu ya yang masuk ke di Indonesia. Itu mereka pas waktu pertama-tama awal ngasih brosur itu saya ingat banget itu dia pakai AR. Jadi dari majalahnya itu kita download aplikasinya lalu kita arahkan ke dalam majalah tersebut lalu ada objek-objek furnitur-furniturnya. Nah, persis seperti ini. Oke, kita next lagi ya. Oke, nah perangkatnya apa yang dipakai? Perangkatnya cuma satu aja, smartphone. See, that is the difference between VR and AR. Kalau VR tadi kita butuh perangkat yang banyak, AR you only need smartphone aja, gitu ya. Cuman punya smartphone aja yang tentunya kompatibel dan high-end, supaya bisa menjalankan aplikasi AR tersebut. Makanya, AR itu lebih populer di Indonesia ketimbang teknologi yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Bukan berarti VR tidak populer, tapi biasanya populernya itu dia butuh investasi yang lebih. Nah, biasanya di Indonesia khususnya, biasanya di mall-mall itu ada beberapa perusahaan-perusahaan yang memberikan layanan tadi VR dengan perangkat-perangkatnya. Jadi kita sewa di situ. Kalau AR enggak, kemudian kita cuma butuh smartphone aja, dan bisa. Nah, ini sedikit pengetahuan aja ya. Jadi di AR itu ada dua jenis cara ya, kalau saya bilang ya. Buat teman-teman yang belum awam, yang masih awam, saya bilang ini cara. Tapi yang sudah paham itu namanya tracking ya. Dia punya men-track. Apa yang disebut marker tracking sama ada yang disebut dengan markerless tracking. Nah, bedanya apa? Kalau yang marker tracking ini harus ada bendanya, ada medianya. Misalnya kalau di sini medianya adalah QR, itu lalu ada gambar di sini. Jadi ibaratnya objek 3 dimensi itu akan muncul tepat di benda media yang kita tampilkan. Kalau di sini adalah QR dan gambar kartu baseball. Dan nanti ada muncul orangnya.
or yang disebut dengan markerless. Nah, markerless berarti tidak membutuhkan media. Nah, bedanya itu aja, tidak membutuhkan media untuk menampilkan teknologinya. Jadi berarti di sini dia hanya butuh apa lingkungan yang datar untuk memunculkan objek tiga dimensinya. Lalu ada kemudian hanya membutuhkan benda tiga dimensi, benda real untuk bisa menampilkan informasi-informasinya. Nah, ini juga yang menggunakan nih, misalnya Snapchat ya dulu ya. Ada Snapchat, ini bisa pakai filter-filter. Nah, dulu yang pengembangan filter itu pakai AR itu. Gitu. Nah, ini contoh AR. Nah, bayangkan ya, jadi berapa interaksi ini bisa kita lakukan. Jadi objek realnya kita bisa kita tambahkan interaksinya. Nah, itu konsep daripada AR seperti itu. Jadi kita tidak masuk ke dalam dunia virtualnya, tapi dari objek yang kita miliki, kita bisa menambahkan interaksi di situ. Ini contoh nih yang diterapkan tadi yang perusahaan furnitur itu di Indonesia, IKEA ya. Pada waktu seperti itu, tapi dia tidak menggunakan video ya, tapi dia menggunakan tadi objek-objek furniturnya dia tampilkan di atas majalah ya. Kalau ini konsepnya adalah ini ada majalah terus dia tambahin video. Itu bisa banget. Nah, ini yang sangat populer sekali penelitiannya di bidang properties gitu ya. Saya pikir sudah banyak ya, udah beberapa properti yang pakai AR juga ya, ada yang pakai VR juga sama ya, AR VR sama gitu kan, untuk mempermudah membuat interaksi daripada orang melihat properti itu menjadi lebih menyenangkan, nah, ibaratnya kayak gitu. Nah, ini menggunakan AR juga untuk mengidentifikasi ini ya benda-benda, nah, itu bisa juga dilaksanakan. Nah, ini beberapa penelitian yang menarik ya bisa dilakukan. Nah, ini kurang lebih software pengembangnya. Ada Unity, ada Google AR, ada Vuforia, Max SDK, sama Assembler Edu. Nah, nanti di lain kesempatan mungkin saya, kalau sifatnya workshop, bukan workshop ya, sifatnya webinar seperti ini, mungkin saya akan lebih banyak membahas tentang Assembler Edu untuk membuat AR. Nanti di next beberapa pertemuan atau webinar yang lainnya. Kalau untuk yang ini, untuk online agak sulit karena jatuhnya sangat berat softwarenya. Ini harus tatap muka untuk memang kalau mau mencoba untuk mengembangkan AR, VR dan lain-lainnya. Tapi kalau untuk yang online, Assembler Edu sangat memungkinkan sekali. Nah, oke. Nah, ini yang terakhir ya untuk hari ini. Jadi, yang terakhir ini adalah tentang mixed reality. Jadi, mixed reality sesuai dengan namanya, ini penggabungan antara dua teknologi yang sebelumnya. Gampangnya gitu aja, ya. Jadi, kalau kita sebut mixed reality, setidaknya harus ada dua teknologi. Ada AR dan ada VR di dalam teknologi tersebut. Kalau nggak ada, berarti that's not mixed reality. Paham ya? Either it is virtual reality or either it is AR. Nah, makanya ini definisinya seperti ini adalah mixed reality adalah penggabungan dari dunia nyata dan dunia virtual untuk menciptakan suatu lingkungan baru di mana objek dapat eksis dan berinteraksi secara fisik dan digital pada waktu yang bersamaan. Jadi penggabungan antara dunia nyata dengan realitas virtual yang ada. Nah, salah satu yang populer pada waktu itu adalah Microsoft HoloLens. Saat ini juga udah ada HoloLens yang baru. Jadi dia gabungin antara AR dan VR. Konsepnya seperti ini, saya cuma ngasih tahu konsepnya aja. Seperti ini. Jadi dia awalnya ada di dunia real, lalu seolah-olah dia masuk portal. Nah, ketika dia masuk portal ini, tiba-tiba jadi switch ke dalam virtual reality. Gitu ya. Jadi pas tahu dari awal nih, dia pakai AR, jadi seolah-olah ini dunia realita, terus ada pintu Doraemonnya. Ketika kita masuk ke dalam dunia Doraemonnya, kita masuk ke dalam lingkup, sudah masuk ke dalam switch ke teknologi VR. Nah, gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan mixed reality seperti itu. Jadi nggak yang terpisah teknologinya, tapi included in it. Gitu. Nah, ini contoh lagi yang pakai portal. Coba lihat ya. Ini ada di kantornya. Ini teknologi masih AR ya. Ini masih AR gitu kan ya, masih AR. Tapi ketika dia step inside of it, gitu kan, dia sudah VR di situ. Dia udah masuk ke VR. Nah, kompleks ya? Yes. This is much more complex than ketika kita mau decide mau pakai VR or kita mau pakai AR. Nah, itu. Ya, ini contoh lagi mixed reality yang dipakai, ini pakai HoloLens ya. Jadi secara bersamaan mereka bisa melihat seperti ini, melakukan hal seperti ini. Nah, ini juga bisa Pak, bisa, serius bisa, ya bisa.
saat ini sudah ada teknologinya dan bisa dipakai, cuman memang mahal itu aja. Untuk khusus orang Indonesia, saya pikir untuk mixed reality hanya beberapa orang saja kalangan tertentu yang bisa membelinya ini ya, gitu ya seperti itu. Makanya saya sangat menganjurkan kalau memang di Indonesia mau dikembangkan dua teknologi itu aja, VR, fokus di VR or di AR. Untuk mixed reality sendiri butuh apa ya investasi yang lebih banyak di situ. Ya, contoh penerapan daripada mixed reality itu sendiri. Oke, nah itu ya yang saya bisa share di pagi hari ini materi saya. Ini malah lebih ya. Saya tadi bilang 30 menit, tapi ternyata sudah lebih daripada 30 menit, hampir 1 jam saya berbicara. Saatnya saya memberi sesi kedua, yaitu untuk tanya jawab ya. Untuk tanya jawab, silakan bisa dilakukan sesi tanya jawab. Lalu saya stop sharing dulu. Untuk rekan-rekan, saya balik lagi ke sini. Silakan jika ingin tanya jawab. Untuk pertanyaannya silakan bisa disampaikan lewat kolom chat jika memang mau ditanya ada pertanyaan, atau bisa langsung raise hand ataupun tanya juga boleh. Tunggu, ini ada public chat ya. Oke. Oke. Oh, Mbak Afifah ya. Jadi kemarin saya juga mencoba VR di olahraga taekwondo ya. Gitu ya. Jadi memang VR ini menariknya adalah dia bisa dipakai di segala jenis bidang ya gitu ya seperti itu. Tapi rata-rata di Indonesia memang di pendidikan ya. Jadinya dia memperagakan banyak hal. Kalau misalnya di apa bela diri berarti beberapa jurus-jurusnya yang ada ya gitu ya seperti itu. Ataupun di beberapa apa ranah apa pendidikan yang lain tadi kan bela diri, entah biologi, entah apalagi pendidikan dasar itu sudah banyak yang membuat ya khususnya di Indonesia. Memang di Indonesia khususnya untuk VR ya kalau kita bicara VR itu dominan di pendidikan ya di pendidikan. And then setelah pendidikan di entertainment biasanya. Di entertainment. Nah, kalau di entertainment itu di VR-nya itu biasanya di mall-mall tuh ada beberapa apa ibaratnya ada beberapa company ya, perusahaan yang concern di situ, lalu memberi layanan untuk apa instalasi VR dan orang-orang menyewa di situ membayar tarif 1 jam 2 jam untuk mencoba VR-nya. Nah itu biasanya permainan di situ ya. And then nextnya permainan sih ya, tapi permainan kaitannya biasanya sama pendidikan nanti tetap ya itu VR ya, gitu ya seperti itu. Kalau untuk AR secara khususnya saya rasa itu lebih banyak ya di Indonesia karena pengembangnya lebih banyak ya maksud saya. Karena tidak terlalu terbatasi sama ini investasi daripada produknya. Karena kita butuhnya cuma smartphone aja sama apa PC atau laptop yang mumpuni gitu kan ya. Lalu kita bisa ngembangin aplikasi apapun di situ sesuai dengan yang kita butuhkan. Hanya untuk AR lebih di AR lebih luas ya, bisa ke pendidikan banyak, lalu di eh, jasa ada banyak, lalu di mana industri ada banyak. Nah itu jatuhnya seperti itu. Ya. Nah yang masih jarang sebenarnya di Indonesia itu mixed reality karena tadi keterbatasan dari perangkatnya sama investasi di situ. Ya. Nah kalau saya sih saran buat rekan-rekan semua sih kalau misalnya memang tertarik di bidang VR atau AR atau mixed reality, malah sebenarnya lebih condong ke VR sama AR ya ketimbang mixed reality. Mixed reality it's good kalau kita punya daya di situ. Kalau kita tidak punya daya itu agak agak sulit gitu. Oke, silakan yang mau diskusi, mau ditanyakan lagi boleh banget ya.
Oke, ada dari Mas Santo ya di sini ya. Menurut Pak Budi, peluang pengguna MR di Indonesia akan oke. Selamat pagi Pak, menurut Pak Budi, peluang perkembangannya MR di Indonesia akan seperti apa? Karena jika dilihat sistemnya belum terbentuk dengan baik. Ya, kalau untuk mixed reality ya khususnya ya, nanti akan ada perkembangan yang mungkin agak sedikit lambat kalau menurut saya ya. Ini secara realitinya seperti itu. Cuman harus diawali dulu dengan awareness yang dibentuk di tingkat dasar gitu jadinya. Masyarakat kita harus sangat aware dulu tentang teknologi AR sama VR terlebih dahulu. Nah, baru nanti dikembangkan ke dalam teknologi mixed reality gitu ya. Itu bisa terjadi kalau industri di dalam di Indonesia sendiri sudah terbentuk. Nah, kalau saya lihat memang untuk industri AR dan VR itu sudah mulai terbentuk gitu ya. Saya punya optimisme dalam waktu kurang lebih 5 tahun mendatang untuk AR dan VR itu sudah terintegrasi dengan baik di beberapa lini gitu ya seperti itu. Khususnya kalau untuk di bidang kalau kita bicara generasi ya di Gen Z dan Gen Alpha harusnya sudah paham dengan hal tersebut. Mereka sudah terpapar dalam hal itu. Nah, tinggal dari sisi mixed reality-nya ini, ketika kedua komponen ini sudah terintegrasi di masyarakat, baru bisa dikembangkan secara lebih lanjut. Dan itu pun juga saya pikir tidak bisa langsung serta-merta semua orang memiliki teknologi tersebut, tapi mulai dari beberapa perusahaan-perusahaan yang mulai mengembangkan layanan di dalam mixed reality. Makanya kalau kita bisa lihat kalau yang menerapkan teknologi yang specified seperti itu dan butuh investasi yang banyak dan besar, itu mereka tidak bisa berdiri sendiri. Ya, biasanya mereka membuat layanan di situ. Kayak misalnya kalau di mall-mall tersebut kayak ada arena VR, nah seperti itu jatuhnya. Jadi lebih banyak ke industri yang seperti itu untuk yang mixed reality. Tapi kalau diharapkan bahwa kita buat aplikasi di situ mixed reality terus orang-orang coba aplikasi tersebut itu saya pikir tidak bisa dilaksanakan untuk dalam waktu yang singkat seperti ini. Tapi kalau peluangnya itu dari sisi sponsor dari investor dan company yang memang secara spesifik di bidangnya mixed reality pengen mencoba hal tersebut ada baiknya di berbagai hal seperti itu mereka menyediakan tempat arena tertentu dan orang-orang datang tersebut untuk mencoba teknologi tersebut seperti itu. Kalau dari sisi ekosistem ya itu yang menjadi kendala ya di Indonesia khususnya ya karena masih masih belum terbentuk secara yang ini ya yang ranahnya secara menyeluruh seperti itu ya yang memang bisa oh ini seperti ini loh arahnya ke sana karena ini masih by by trial semua orang gitu ya cuman kalau kita lihat secara kalau yang sudah terbentuk itu VR ya VR udah mulai terbentuk kita lihat di beberapa tempat sudah menerapkan hal itu nah kalau AR ini lebih lebih tidak terkontrol karena jatuhnya semua orang mudah untuk menggunakan dan mengembangkan. Jadi kalau secara ekosistem di bidang di digitalnya di online AR justru lebih dominan. Tapi kalau VR dia dominannya di offline ya, di tetap di interaksi yang perlu orang datang di mall terus dia coba. Kalau AR dominannya malah di luar itu. Dia secara digital lebih lebih dominan. Nah, kalau mixed reality tantangannya masih saya belum bisa melihat secara lebih lanjut dalam waktu 5 tahun mendatang. Kita kalau kita nge-build ekosistem kan harus satu persatu gitu ya, nggak bisa langsung tiba-tiba ada MR gitu kan ya. Ini dulu yang AR sama VR ini harus dibumikan dulu, baru habis itu MR-nya baru bisa diterapkan. Gitu ya kurang lebih Mas Sato ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Ya makanya beberapa produk VR sama AR itu biasanya ditampilinya di tempat eksibisi gitu ya entah itu di mall entah mungkin di beberapa tempat ya landmark gitu kan ya di museum juga sama ya seperti itu banyak ditaruh di situ karena mencoba untuk menarik perhatian beberapa masyarakat. Nah, dari situ kan konsepnya. Ketika masyarakat aware sama teknologi tersebut, mereka akan jadi lebih tertarik untuk mencoba. Nah, gitu. Dari situ mereka tahu, oh ini loh teknologi AR, oh ini loh VR, gitu. Atau teknologi yang lainnya, karena ada banyak tadi saya bilang, VR, mixed reality dan lain-lainnya. Mm-mm. Tuh.
Oke, apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup. Jika tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya pikir untuk hari ini dicukupkan ya untuk sesi kita sharing hari ini. Saya ucapkan terima kasih ya buat rekan-rekan yang di sini sudah join ya pada sesi hari ini di waktu yang libur seperti ini gitu ya. Insya Allah kita bisa akan bergabung lagi di beberapa acara webinar lain dengan topik yang kurang lebihnya masih di ranahnya saya ya. Kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Uh, ya. Nanti kurang lebihnya di next pertemuan atau webinar yang lainnya kita akan bertemu lagi gitu ya. Saya pikir itu yang saya bisa sampaikan. Kalau untuk absensi kayaknya sih harusnya by system ya, by systemize. Nanti bisa dihubungi oleh admin juga ya. Kayaknya seperti itu untuk admin mendapatkan beberapa hal gitu ya. Mungkin bisa dari sisi materi dan lain-lainnya. Nanti bisa dihubungi saja. Oke, terima kasih atas waktunya. Kita jumpa di lain kesempatan. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh peserta yang telah hadir di pagi hari ini. Kita jumpa lagi di pertemuan yang lainnya. Saya tutup webinar kita di pagi hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Pak Budi. Sama-sama, sama-sama.